Bu Zaki, langsung saja saya di sini akan melaksanakan pra-observasi, yaitu kegiatan sebelum kita observasi waktu di kelas nanti. Dan tujuan dari pra-observasi ini adalah nanti saat observasi Bu Zaki menjadi lebih siap. Begitu ya Bu Zaki? Sebelumnya mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Zaki jawab sesuai dengan nanti waktu Bu Zaki itu observasi di kelas. Pertanyaan yang pertama Bu Zaki yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa nanti yang jadi tujuan pembelajaran di observasi yang akan Bu Zaki lakukan? Nanti kan saya pembelajaran di kelas 10, materinya adalah prosedur teks. Kemudian tujuannya yang pertama itu siswa itu kan nanti prosedur teksnya mengenai step-step langkah-langkah dari pembuatan sesuatu hal. Jadi dia harus bisa menyebutkan alat bahannya, kemudian menyusun teksnya, kemudian memproduksi atau mempresentasikan teks prosedur yang sudah mereka buat. Oke, berarti tentang teks prosedur ya Bu Zaki ya. Lalu area pengembangan ini Bu Zaki yang ingin dikembangkan itu untuk anak itu yang bagian mana ya? Kalau di sini mungkin kalau dalam bahasa Inggris mungkin saya writing, penulisannya ada, kemudian sama speaking. Jadi waktu presentasi kan mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya. Biar mengasah berbicaranya dalam bahasa Inggris lancar tidaknya seperti itu. Oke, berarti poinnya adalah membaca dan juga menulis dan juga berbicara, gitu ya Bu Zaki ya. Lalu model pembelajarannya Bu Zaki ini nanti Bu Zaki mau menggunakan model pembelajaran apa? Modelnya nanti project, kemudian pendekatannya saya diferensiasi karena kalau bahasa Inggris dengan diferensiasi itu sangat cocok, jadi setiap siswa punya gaya belajar sama minat tersendiri. Ya, diferensiasi sendiri kan ada banyak sekali modelnya, sangat cocok untuk pelajaran bahasa Inggris. Baik, berarti untuk modul pembelajarannya adalah project based learning atau biasa kita sebut PJBL. Iya. Lalu tadi Bu Zaki juga menyebutkan itu ada strateginya adalah diferensiasi itu tadi. Dari 3 diferensiasi yaitu konten, produk, dan proses itu Bu Zaki menggunakan yang mana? Ketiga-tiganya. Oh, ketiga-tiganya. Ya, kalau konten saya pertama menanyakan sebuah video supaya mereka lebih paham proses atau membuat prosedur teks ada step-stepnya seperti apa. Kemudian kalau proses saya kembalikan lagi ke kelompok. Setiap kelompok kan memiliki project yang berbeda, jadi prosesnya pun berbeda. Ada yang membuat mading, ada yang membuat makalah, ada yang membuat video. Oke. Berarti produknya nanti bermacam-macam gitu ya Bu Zaki. Lalu yang selanjutnya tentang penilaian atau evaluasi ini Bu Zaki menggunakan apa? Saya ada tes individu, tes formatif ada, kognitif ada, kemudian yang tes kelompok itu yang saya nilai adalah keaktifan di kelompok, kemudian pada saat presentasi. Oke, keaktifan waktu dia berbicara itu tadi ya. Oke, berarti speakingnya dan juga untuk yang kelompoknya adalah yang di rating ya, betul seperti itu? Individu juga ada. Oh, individu juga menggunakan rating juga. Oke. Lalu yang terakhir ini tadi sasarannya kalau nggak salah kelas berapa Bu Zaki? Kelas 10. Kelas 10, oke. Terus untuk waktunya Bu Zaki, waktunya itu nanti akan dilaksanakan pada hari apa Bu Zaki? Hari Jumat. Hari Jumat. Oh, hari Jumat ini berarti besok tanggal 8 November ya? Iya. Oke, berarti akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Itu nih Bu Zaki nggih. Oke, baik, terima kasih Bu Zaki. Ini tadi pertanyaan saya sebentar sebelum saya langsung melaksanakan observasi. Nanti tanggal 8 Bu Zaki akan melaksanakan observasi. Saya yang mengobservasi. Nanti semoga apa yang telah direncanakan oleh Bu Zaki berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu Zaki. Sama-sama Bu Titi. Untuk mengawali saya absen dulu ya. Abil, Afrizal, ada Zilni. Oke, masuk semua hari ini ya. Kemudian untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini supaya lebih semangat, kita melakukan ice breaking dulu.
Di rumah? Ya. Saya yakin orang tua kalian menyediakan sarapan yang materi kita pada pagi ini adalah prosedur teks yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kemudian yang sebelumnya kan saya juga sudah membentuk kalian menjadi 6 kelompok, benar? Untuk mengawali pagi hari ini adalah apakah kalian semua sarapan setiap pagi? What is your favorite menu for breakfast? Group 1, okay. In this morning, we had breakfast with French fries. Group 2, In this morning, and breakfast with sandwich. sandwich. Group 3, in this morning, I had breakfast with omelette. Group 4, this morning, I am breakfast for onigiri. Group 5, chicken rice. Group 6, this morning, I breakfast with waffle. Oke, tadi adalah contoh-contoh breakfast yang teman-teman kalian makan selama di rumah. Ada yang pertama tadi ada french fries, nasi goreng. Kemudian yang kedua tadi ada sandwich. Yang ketiga tadi ada omelette. Yang keempat onigiri. Onigiri makanan dari mana? Yang kelima, makannya tadi apa? Nasi dengan ayam. Yang keenam? Waffle. Oke, jadi setiap kita punya menu favorit sendiri-sendiri ya. Kita punya jadi di buku di situ ada keterangan bahwa yang pertama itu ada goals. Goals itu apa? Jadi dalam teksmu itu ingin membuat apa sih, tujuannya apa sih, dituliskan di goals. Kemudian yang selanjutnya itu yang nomor 2 adalah opening. Saya mau tuliskan di sini. Jadi ada opening yaitu pembukaan. Teksnya itu jadi kalau tadi how to make sesuatu, jadi pada openingnya contohnya adalah misalkan waffle itu bermanfaat karena mengandung telur yang kaya akan omega 3, mengandung susu, mengandung ini, itu dijelaskan di pada opening. Dan cara memasaknya, kemudian waktu yang digunakan yang dibutuhkan untuk memasak satu buah menu. Kalau openingnya menjelaskan sebuah produk, berarti dia menjelaskan manfaat dari produk itu. Biasanya contoh kaliswet untuk meningkatkan cairan tubuh itu bisa. Kemudian yang selanjutnya ada material atau ingredients. Jadi disebutkan di situ apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam suatu pembuatan yang akan kalian lakukan. Mungkin pembuatan waffle, bahannya ada apa saja kira-kira? Terigu, kemudian apa lagi? Telur, iya ada susu. Jadi disebutkan pada ini yang material. Kemudian ada lagi step. Step itu adalah langkah-langkah cara kerjamu melakukan sesuatu atau mendeskripsikan langkah-langkah dari sesuatu yang akan kalian buat. Jadi ciri dari prosedur teks itu biasanya menggunakan first, second, third, fourth itu untuk menjelaskan step-stepnya. Jadi langkah dari awal sampai akhir itu jelas, runtut, harus runtut step-stepnya. Kemudian yang terakhir ada additional information. Additional information biasanya terdiri dari makanan. Contoh adalah makanan yang akan kalian buat itu memiliki kandungan apa saja, disebutkan di sini. Sudah jelas? Sudah. Yang selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi dicari alatnya apa saja, ingredientsnya apa saja, stepnya apa saja. Siap? Siap.
bahannya, dan step-stepnya. Silahkan maju. Ini videonya. Boleh maju bareng-bareng, boleh satu-satu. Mungkin yang step pertama, course-nya siapa, second-nya siapa? Dituliskan di sini. Ya. Mungkin yang step pertamanya siapa yang nulis, step keduanya siapa, boleh. Masih ada yang mau maju? Sudah selesai? Kurang satu? Ya, sudah. Masih ada yang mau maju? Boleh? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, apa saja alat-alatnya? Oke, benar. Kemudian apa saja ingredients atau bahan yang digunakan? Kemudian bagaimana stepnya? Yang pertama stepnya apa? Second? Oke, third? Fourth? And the last is semua bahan tadi dimasukkan menjadi satu, dicampur oleh saus, kemudian selesai, siap disajikan. Jadi dari video yang sudah kalian simak tadi, di situ ada dijelaskan bahannya sama step-stepnya. Sudah paham membuat teks prosedur? Nah, berdasarkan video tadi, judulnya tadi apa? How to make beef stir fries. Kemudian apa saja kandungan gizi yang ada di beef stir fry tadi? Ada protein, karbohidrat, kalori, sodium, fat, and fiber. Jadi itu semua bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, berdasarkan video kita bisa menyimpulkan bahwa the video is a sample of multi-rich food. Jadi dia bagus untuk pertumbuhan tubuh, good for growth, dan sangat mudah untuk dibuat, kan? Yes. Dan untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang prosedur teks, kita bermain game. Jadi yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Sudah siap? Iya. Question number 1. Group 3. B. Oke, let's check. Yeah, benar.
prosedur teks. Berarti sudah lebih paham ya mengenai tentang prosedur teks? Yes. Oke, kita lanjut. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagi menjadi 6 kelompok, sudah menentukan apa media atau produk yang akan kalian buat. Kemudian tema apa yang akan kalian buat. Dan di pertemuan kali ini media yang akan kalian buat itu sudah 90% jadi dan siap dipresentasikan. Benar? Oke, di sini ada apa? Yang pertama adalah kalian bisa mendiskusikan, kemarin sudah kita lakukan minggu kemarin. Kemudian untuk melengkapi kompleks project itu sudah dilakukan, sama yang terakhir yang belum adalah mempresentasikan. Selanjutnya silakan bersama kelompoknya melengkapi hasil atau proyek yang akan kalian lakukan. Sebelumnya saya akan membagikan ini, silakan dilengkapi. Sudah? Jadi di lembar ini silakan dituliskan goals-nya apa, openingnya apa, kemudian ingredients-nya, mungkin kalau yang produk berarti menjelaskan sebuah produk, manfaatnya, kemudian step-stepnya dan lain sebagainya yang berdasarkan proyek yang akan kalian buat. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Apakah step saya ini sudah benar? Ya, kemarin kan membuat apa? Temamu apa? How to make list. Ya, step-stepnya juga sederhana seperti ini saja. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kan? Oke.
Sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, maju sesuai urutan kelompok ya. Grup 1. Please present the Go Sky. Standing fast and energized with coconut. With ingredients water, sugar, acidity regulator, citrus flavor, sodium chloride, potassium chloride, calcium nitrate, magnesium carbonate, and antioxidant absorbing acid. Coconut drink is an isotonic drink that contains various important ions to replace phosphates in the body. This isotonic drink contains sodium, magnesium, and chloride. Okay guys, thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya group 6, please come from on the class. Number 33. My name is Satya Yusufa Prajuna, and 6. Here we have motor neuron. And the zero is motor neuron. For the spectrum, we say you can replace the spectrum as a word. In this time, we will place some global instead of the vector global. Everyone in class, do you know waffle? No. What is waffle? Waffle is good food. Golden brown, Christian without grain, outer white and fluffy. Tender interior like bread, cinnamon fruit, green cake, and perhaps the sweetness and the chocolate. Whenever this net, maybe she looks like the popular sugar or sulfur, some milk with fresh bread and whipped cream, and still offer a delicious bread of pastry and chocolate. Around in city waffle are bread of plastic that felt like a special treat, and yet one way for breakfast and coffee. I'll tell you guys, step to make a waffle. First, crack the egg. Use only the yolk into a large bowl. Then dip in the flour and a generous bit of salt, 1 teaspoon of baking powder, 1 tablespoon of sugar, then mixing all ingredients until smooth. In a separate bowl, whisk together 1 cup of milk, 1 egg, and 2 tablespoons of milk batter. Gradually, add the wet ingredients to the any ingredients, stirring until smooth. Dari presentasi dari grup 6, apa yang dapat kita simpulkan? Untuk make waffle. Apa saja bahan
Tadi hanya mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan mengenai apa saja struktur dari prosedur teks. Strukturnya apa saja tadi? Goals, kemudian opening, kemudian ingredients, kemudian steps, and the last additional information. Kelipatan berapa? 5, kelipatan 5. Dimulai dari siapa? Oke, 1, 2, 3. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan dipimpin oleh doa oleh Adik. Jadi semoga pelajaran dari ini bermanfaat untuk kita. Tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai pelajar. Cita-cita, semoga semua cita-citanya bisa. Adik, silakan dipimpin berdoa. Selanjutnya mari kita bernyanyi bersama. Boleh maju ke depan semua. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Zaki kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Zaki, ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang telah saya observasi kemarin waktu Bu Zaki itu ada di kelas 10 ya. Jadi saya sampaikan dulu tujuannya. Tujuan saya melakukan pasca observasi ini adalah ngobrol, membahas tentang kegiatan Bu Zaki sebelumnya di pembelajaran di kelas 10-10. Pelajarannya adalah bahasa Inggris ya. Dengan tujuan pembelajaran kalau tidak salah kemarin itu prosedur teks ya. Iya, materinya Nah ini Bu Zaki, kita berefleksi masalah pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Zaki. Bagaimana perasaannya Bu Zaki untuk menjalankan kemarin itu? senang karena kegiatan pembelajarannya saya sesuai. Sebelumnya kan kita sudah melakukan karena diarahkan untuk ada sintaknya, ada ini, kemudian saya ikuti, akhirnya sesuai metodenya PJBL, pendekatan diferensiasinya siswa senang. Jadi proyeknya kan mereka sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Proyeknya akhirnya juga terlaksana ya, Terlaksana. menghasilkan suatu, bukan hanya suatu, tapi banyak produk ya kemarin Ya. ya. Bu Zaki, dari yang telah dilakukan oleh Bu Zaki kemarin itu mungkin Bu Zaki merasakan ada yang kurang atau ada yang ganjil tidak pas gitu. Kurangnya kemarin karena mungkin penataan bangku kelompok itu ada yang berdempetan, jadi ada kelompok yang tidak terlihat di situ, kemudian kesulitan dan juga kesulitan maju untuk masuk ke kelompok itu, bertanya lebih detail dengan kelompok itu. Berarti masalah tempat duduknya Ya. anak-anak ya. Oke. Menurut Bu Zaki dari yang kurang maksimal itu, kira-kira untuk memaksimalkannya itu bagaimana? Mungkin apa ya, karena kemarin kan terlalu pengelompokannya lebih ada jarak antar kelompok ya, sehingga ketika saya masuk untuk evaluasi setiap kelompok saya bisa sampai Oh, berarti adalah itu tadi masalah penempatannya atau pengaturan tempat dari anak-anak, karena ini tadi berkelompok
kelompok ya bisa Iya, 6 kelompok. 6 kelompok, satu kelas itu ada berapa? 35 siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi kelompoknya akhirnya tempat duduknya saling berbeda. Dan itu akhirnya menyebabkan Bu Zaki susah. Iya, kesulitan untuk menuju ke kelompok 3 kemarin. Oh, yang berada di Iya, pojok. paling pojok. Kelompok 3 itu mau menyampaikan apa argumennya juga kesulitan, jadi saya minta untuk maju ke depan. Oke Bu Zaki, ini tadi kan sudah alasannya sudah Bu Zaki sudah kira-kira nanti bagaimana dan ini untuk pembelajaran yang selanjutnya Bu Zaki, jadi apa yang akan Bu Zaki lakukan? Mungkin kalau pembelajaran karena yang merevisi dari yang sebelumnya, pembelajaran selanjutnya kita terus penataan kelompoknya akan lebih apa ya, biar kasih jarak jadi ketika saya masuk ke kelompok atau siswa bertanya ke saya dari kelompok yang lain itu bisa lebih Bu Zaki mohon maaf ini saya juga menyampaikan dari jenengan kemarin itu kegiatan di kelas, saya telah membuat catatan di sini masalah keaktifan siswa. Kemarin kan Bu Zaki inginnya itu adalah saya itu mengamati masalah keaktifan siswa. Ini menurut Bu Zaki bagaimana? kalau keaktifan sih setiap itu kan pembagian kelompoknya saya bagi yang pinter, jadi kelompok yang pinter itu saya bagi jadi 5 kelompok. Oh, berarti di Iya, sebar ya, sebar biar nanti teman-teman yang lainnya ikut aktif juga. Oke, tapi ini karena mungkin karena gerak yang kurang leluasa itu tadi ya Bu Zaki. Iya. Terus akhirnya mengakibatkan Bu Zaki seperti nggak maksimal gitu. Ya. Oke Bu Zaki,